Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi maisiril umur waddafi'is surur wassalatu wassalamu ala al-ma'dinil fadli wan nur wa fihim alaina birahmatika ya ghafur. Amma ba'd. Para pemirsa yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adinda, udah pada senyum-senyum dipanggil Adinda, udah panggil senyum-senyum. Adinda. Aduh, Masya Allah, ini kita paling ganteng ini Bang Halek nih. Karena santriwati semua ya. Santriwati semua karena kebetulan. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu berada dalam naungan Allah. Amin. Amin ya Allah. Semoga mudah-mudahan yang mendengarkan pengajian kali ini Allah akan luluskan nilai NIHI-nya. Amin. Masya Allah. Baik, ketika kita berbicara tentang Islam secara umum, maka ungkapan yang pertama harus sampai dalam setiap hamparan kita itu. Ungkapan yang harus sampai setiap kita katakan itu ialah ada satu kalimat yang sering sekali diungkap oleh setiap kita, yaitu kalimat Alhamdulillah. Sering gak ngungkap Alhamdulillah? Sering ya? Orang kalau seandainya dapat uang 1 miliar bilangnya mau dapat 1 miliar? Masya Allah, Alhamdulillah. Sekarang pertanyaannya, kalau seandainya mohon maaf ada orang tua kita meninggal, apa yang kita baca? Inna. Ketika kita menyolatkan orang tua kita meninggal, yang pertama apa? Ya begitu ya Ustaz, ya begitu ya Ustaz. Yang pertama kita mengucap surah Al-Fatihah, dan dalam Al-Fatihah ada kalimat Alhamdulillahirabbil. Artinya apa? Alhamdulillah bukan hanya sekedar makna untuk kita mendapatkan syukur. Itu ialah nilai akidah. Kenapa itu dikatakan ketika kita mendapat syukur? Karena pada hakikatnya syukur yang kita dapatkan itu tidak ada hak sedikit pun bagi kita untuk mendapatkan pujian. Karena pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Adinda kalau dibilang cantik ngomongnya? Cie cantik. lagi terus kayak begitu. Nah makanya nilai ini yang harusnya hadir. Nah, makanya setiap awal mari sama-sama kita mulai dengan mengucap Alhamdulillah sebagai penanam dalam hati bahwa apa yang kita lakukan kali ini itu berkah yang Allah berikan dan tidak ada hak bagi kita untuk mendapat pujian dari orang lain. Salawat beriring salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang yang merubah peradaban yang biadab menuju beradab, seorang yang kata-katanya penuh hikmah, seorang yang tidak pernah melakukan ejekan, seorang yang selalu mengajak bukan mengejek, seorang yang berhasil menjadikan Al-Quran sebagai nilai dalam kehidupan yang pada akhirnya menerangi kehidupan ini. Para pemirsa, hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hari ini kita akan belajar satu surat favorit nih. Favorit adik-adik nih. Kira-kira kalau misalkan ada ibadah amaliyah ya di sini ya. Ibadah amaliyahnya Al-Baqarah kira-kira gimana? Disuruh sama ustadznya, ayo setoran Al-Baqarah gitu misalkan, Masya Allah. Panjang. Tapi kalau misalkan diminta setoran Al-Asr, sepakat, pasti semuanya lulus. Mudah-mudahan ustadz ngasih ibadah amaliyahnya surat Al-Asr, amin. Amin. Ditegor ustadz kayaknya nanti. Bacaan favorit. Bacaan kalau lagi favorit. sholat itu kalau nggak Al-Asr sama Al-Ikhlas. Makanya kalau udah ada sholat yang dimulai dengan 2 surat ini aman insya Allah. Ya kan? Tapi kita harus mengerti bahwa kalimat yang singkat ini justru malah ayat ini ialah ayat pedoman dalam kehidupan. Ini nilai dalam kehidupan. Makanya kalimat pertama dimulai dengan huruf apa? Waw. Waw dalam bahasa Arab ada 2. Ada ma'iyah, ada waul qasam. Tahu kan? Enak itu nih ngomong depan ma'iyah santri. sama qasam itu apa maksudnya? Nah, ma'iyah itu artinya waw yang diartikan dan.
Wawul qasam itu artinya waw yang bersumpah. Wawul qasam. Makanya terjemah langsung tadi. Kita dengarkan Adinda kita dengan sangat indahnya tadi mengatakan demi masa. Langsung terjemah mengungkapkan itu karena waw di situ bukan berarti dan, bermakna demi. Artinya Allah bersumpah. Allah bersumpah asrun. Asrun itu maknanya bukan hanya sekedar waktu sholat asar, bukan. Namun asrun ialah perputaran waktu. Artinya apa? Ada satu informasi penting yang ingin Allah sampaikan. Maka Allah bersumpah demi waktu yang terus berjalan. Demi detik yang terus berputar. Selanjutnya, belum cukup sampai di situ. Allah ingin memastikan kalimat selanjutnya dengan kata-kata Apa arti inna? Sesungguhnya dalam kalimat nahu dinamakan dengan harfut taukid wan nasab. Ialah huruf yang memastikan nasab itu dalam bahasa Arab nasobas syai'. Kalau orang ngomong nasobas syai' itu berarti dia menancapkan sesuatu dan gak bisa digoyang-goyang. Dan belum cukup sampai di situ. Kalimat sebelum fi ada kalimat lam. Lam itu memastikan. Jadi makanya innal insana lafi khusr. Setiap manusia pasti kata Allah berada dalam kerugian. Lihat Adinda para pemirsa rahimakumullah. Bagaimana Al-Quran menyampaikan dengan begitu detailnya. Kalimat yang dipakai bukan ins, bukan nas. Bang David. Yang dipakai ialah insan. Makna insan ialah makna yang menandakan akan kesempurnaan seseorang. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai sekalian engkau manusia, kenapa engkau menipu aku yang mulia? Padahal apa kata Allah? Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Padahal aku yang menciptakan engkau dan aku menyeimbangkan engkau, menyempurnakan engkau. Berarti artinya apa? Allah menantang kita yang katanya ahsanat takwim, katanya sebaik-baik penciptaan, kalian pasti rugi. Makanya Allah mengikat ini semua. Kira-kira mau gak rugi? Nggak mau. Gak mau rugi ya? Nggak mau dong. Kalau misalkan jualan cilok, ada yang jualan cilok di sini? Cilok, Ustadz yang keren dikit apa jualan iPhone gitu misalkan. Apa enggak jualan Ferrari. Mau gak kita rugi? Nggak mau. Gak mau. Apalagi dalam kehidupan ini. Kira-kira mau gak kita nanti rugi dalam kehidupan? Nggak mau. Kalau misalkan tidak mau, makanya Allah mengatakan illa, kecuali. Ada syarat-syarat kalau kita nggak mau rugi. Artinya ayat ini membawa kita dengan sangat indahnya. Yang pertama Allah ingin memastikan, kalian pasti rugi loh. Seakan-akan Allah ingin mengatakan, hei manusia yang katanya sempurna, yang hidungnya turun ke bawah. Coba bayangin kalau hidungnya turun ke atas. Hujan kan? Ya kan? Wahai sekalian manusia yang sempurna, yang jalan kalau gerak jalan kaki kanan ke atas, yang satu ke bawah. Coba kalau dua-duanya kayak begini. Ya kan? Wahai kalian yang sempurna, kalian rugi. Kecuali kalian melakukan 3 hal yang Allah sampaikan. Apa dia? Yang pertama, amanu. Beriman. Yakin. Adik-adikku yang tersayang para pemirsa rahimakumullah. Kata-kata amanu, Imam Al-Ghazali mensyaratkan makna iman dengan berbagai hal. Bukan hanya sekedar dia ucapan. Makanya orang masuk Islam bukan hanya sekedar asyhadu Allah. Oke, dia baru menerima Islam, makanya baru dibilang muslim. Belum sampai pada ikatan mukmin, apalagi naik kepada tingkatan muttaqin. Makanya nilai iman yang pertama kali harus disampaikan apa? Tasdikun bil qalbi. Pengakuan dalam hati. Kalau kata adik-adik kita yang namanya hati nggak bisa dibohongin ya. Elah senyum-senyum. Namanya hati nggak bisa dibohongin. Sesuatu kalau diungkapkan dari hati,
maka yang terungkap ialah nilai. Sehingga hati yang akan menjadi pemimpin untuk menggerakkan apapun yang kita lakukan. Itu makna iman. Makanya setelah itu Imam Al-Ghazali mengatakan, takriru bil lisan. Setelah kau yakinkan dalam hati, ucapkan, sampaikan dengan kalimat. Baru ta'malu bil arkan. Kerjakan dengan kebaikan. Nah, itulah yang dilanjutkan oleh ayat ini dengan kalimat yang sama seperti huruf di awal, yaitu wa'amilus shalihat. Waw yang pertama ialah wawul qasam, yang kedua ma'iyah, artinya mengikat. Orang beriman harus mengerjakan amal saleh. Seakan-akan Allah ingin mengatakan, kalau kau yakin denganku, maka tunjukkan dirimu dengan amal soleh. Adik-adik, kalau ada orang yang datang, saya ini ialah cinta denganmu. Wah, saya akan memberikan apapun yang aku punya. Percaya gak? Enggak. Langsung enggak. Enggak. Kenapa enggak percaya? Karena enggak ada bukti. Tiba-tiba ada yang datang ke adik-adik, langsung bawa Ferrari di depan. Kira-kira langsung percaya apa enggak? Percaya. Langsung semangat yang di belakang. Itu makna aman wa amilus salihat. Seorang yang yakin harus dibuktikan nilai keyakinannya. Makanya seorang belum naik tingkat derajatnya sebelum dia menunjukkan. Selalu saya bilang, kalau seandainya saya mengatakan kepada adik-adik semua, yuk percaya gak Ustadz nanti akan beli Ferrari? Enggak. Enggak, kenapa? Enggak ada Ferrarinya. Dia tadi ngomong Ferrari terus, mudah-mudahan ada Ferrari ini. Amin ya Allah, amin. Ya kan? Nah, itu yang harusnya kita fahamin, bahwa ada amanu dan amilus salihat. Dan yang ketiga dan keempat, watawasau bil haq. Coba rahasia Al-Quran ketika kita menyuruh sholat. Ketika kita sholat fardu misalkan. Kita sholat fardu, sholat zuhur sendirian. Ketika kita baca Al-Fatihah, yang kita baca apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, na dalam bahasa Arab itu kan dhamir muttasil yang berarti kami. Kami kan? Kan kita sholat sendiri. Kenapa kita menyebutkan kami? Terlepas dari ada makna balaghah itu sebagai makna pengungkapan yang sangat indah. Terlepas daripada itu seakan-akan Al-Quran meminta pada kita, kalau mau baik jangan baik sendirian. Ajak yang lain, ajak temanmu, ajak keluargamu, ajak semuanya untuk menuju kebaikan tersebut. Dan terakhir ayat ini ditutup dengan watawasau bis sabr. Intinya apa? Sabar. Imam Al-Ghazali mengatakan sabar itu ada dua. Ada sabrun ala, ada sabrun min. Kalau adik-adik jalan, lari lagi lari-larian, tiba-tiba jatuh. Langsung ketawa, berarti benar berarti. Sabrun itu artinya sabrun min, sabar dari musibah. Namun sabrun ala apa maknanya? Istiqamah. Artinya istiqamalah dalam terus berada dalam kebaikan. Istiqamalah dalam yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terakhir sekali adik-adikku tersayang, bahwa ayat ini mengajarkan kepada kita, ketika kita ingin melakukan apapun dalam setiap kegiatan kita, maka 4 kuncinya. Pertama apa? Amanu, yakin. Yakin besok ujian saya pasti bisa jawabnya. Ya. Itu amanu. Ya. Yang kedua apa? Amilus shalihat, belajar. Jangan yakin doang tapi nggak belajar. Ya kan? Dan yang ketiga apa? Watawasau bil haq, audit diri kita. Dan yang keempat, sabar. Sabar dalam belajar, itulah makna dalam kehidupan. Indah Al-Quran mengajarkan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menuntun kita. Dan menjadikan Al-Quran ialah imam kita. Sehingga pada akhirnya apapun yang kita lakukan, yang menjadi patokan kita ialah Al-Quranul Karim. Mari sama-sama kita jadikan diri kita ialah orang yang menjadikan Al-Quran kita itu bestie kita. Bestie dong. Karena bestie maka setiap sepermasalahan
layaknya seorang besti yang saling curhat-curhatan, maka curhat kita kepada Al-Quran. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.